Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari sejenak kita akan renungkan firman Tuhan yang saya beri judul masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, siapa saja dia, selalu menginginkan bahwa kehidupan dia berarti, baik itu terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, terhadap siapa saja. Ya, semua manusia ingin sukses dalam kehidupan dia. Tidak ada satupun yang manusia yang ingin hidupnya itu biasa-biasa saja. Mereka ingin sukses, saudara. Ya. Pernah satu saat, pada waktu saya masih muda, saya ada beberapa teman, kami sering bercanda, saudara. Ya. Ada seorang teman, anak seorang kaya, dia dengan nada bercanda dia bilang begini, ya, mari kita bikin satu perusahaan, katanya. Ya, nah, kita pikir serius ngomongnya, saudara. Dia bilang gitu, mari kita bikin satu perusahaan. Buat apa? Ya kita dagang, apa aja kita kerjain, ya. Tapi nama perusahaannya kita sesuatu yang berbeda, katanya. Bedanya apa? Ya kita bikin nama PT Berani Rugi, saudara. Saya kira tidak ada satupun orang yang mau ya melakukan satu usaha kemudian dikatakan berani rugi. Itu cuma bercanda, saudara. Teman saya katakan kita bikin satu PT namanya PT Berani Rugi. Takut untung, saudara. Ya semua orang pasti dagang pengen untung, tidak mau rugi, saudara. Ya. Nah kita mulai di sini, saudara. Masa depan bagi kita setiap manusia itu ada di dalam tangan Tuhan, ya. Dan kita percaya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sembah yaitu Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang senantiasa akan memelihara kita. Oleh karena itu, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita baca satu ayat firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Penuh harapan. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi kita mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah tahu rancangan daripada Dia dalam hidup kita. Ya, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan rancangan Allah itu untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mempunyai Allah yang sudah ya mempunyai rancangan terhadap kita. Itu ya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan Tuhan merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu adalah rancangan daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kita meresponi apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita harus meresponi dengan baik. Kita tidak boleh kemudian kita hidup juga dengan seenak, ya saudara, seenaknya. Dalam arti kata bahwa kita ini kemudian karena merasa bahwa wah memang Tuhan sudah memberikan janjinya kepadaku, ya, kita kemudian kita ya akan hidup jadi seenaknya, saudara. Ya, kita kemudian kita melakukan menjalani kehidupan ini, lalu kita mulai hidup dengan tidak benar, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita sudah diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan merencanakan masa depan kita penuh dengan harapan. Oleh karena itu, dari pihak kita, ya, kalau kita tahu bahwa Allah sudah merencanakan bahwa masa depan kita penuh dengan harapan, kita dari sisi kita harus melakukan tindakan-tindakan iman, yaitu yang pertama, kita jangan khawatir dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, memang kita hidup di dunia yang tidak menentu. Ya, sebentar ada ini, sebentar ada itu. Kita melihat ada begitu luar biasa kejadian yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Ya, ada pesawat yang jatuh, saudara. Kemudian ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir.
Ya, kita melihat itu luar biasa, saudara. Hal-hal yang justru membuat kita manusia yang hidup di Indonesia ya takut, saudara. Ya, bayangkan tiba-tiba ada gempa bumi di Sulawesi Barat sana, saudara. Ada begitu banyak itu bangunan roboh, saudara, rata tanah, saudara. Ada begitu banyak orang yang mati. Ada tanah longsor lagi di Jawa Barat, saudara, Sumedang. Puluhan orang yang mati, saudara. Belum gunung meletus, belum banjir yang di Kalimantan Selatan, saudara. Luar biasa. Tetapi satu hal, ya, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita percaya bahwa Allah tidak merencanakan rancangan kecelakaan. Allah merencanakan kepada kita rancangan damai sejahtera dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu kita jangan khawatir. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat selanjutnya Tuhan membandingkan bagaimana burung-burung, ya, bahkan bunga di padang, mereka tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, kita adalah biji mata daripada Tuhan. Oleh karena itu, kalau Allah sudah merencanakan rancangan damai sejahtera kepada kita dengan masa depan yang penuh harapan, kita harus percaya kepada Dia. Tindakan yang pertama, kita jangan khawatir. Walaupun kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang mengerikan, belum lagi pandemi COVID-19, tapi kalau kita tahu bahwa Allah merencanakan yang sesuatu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dengan masa depan yang penuh harapan, kita jangan khawatir. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan melindungi setiap kita orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam Yakobus pasal 4, ya, ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan, ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, tetapi sekarang kamu memekadiki dengan congkakmu dan segala kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bahwa dia harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita ini ingin mengingatkan kepada kita agar kita melibatkan Tuhan. Kita boleh punya rancangan sendiri, saudara. Untuk kita, katakanlah, misalnya kita seorang pedagang, kita ingin meluaskan usaha kita dengan segala macam cara, ya. Kemudian kita mulai pakai akal pikiran kita. Saudara, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, seperti dikatakan tadi, ya, mau pergi ke kota Anu, tinggal setahun berdagang dan mendapat untung, tapi ternyata tidak, saudara. Kenapa? Karena tidak mengandalkan. Kenapa? Karena manusia itu hidup seperti apa? Seperti uap yang sebentar ada, kemudian lenyap, ya. Tapi kita yang harus kita lakukan, ya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Tapi kalau kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti tahu bahwa rencana Tuhan pasti akan berlaku di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, kita akan melihat bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu kita melihat di dalam Amsal, ya, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20, ya. Di sini dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, kita sadari semua
apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua ada di tangan Tuhan, ya. Kita dapat melakukan apa saja itu. Tapi yang satu hal, kita harus sadar bahwa kita harus menerima nasihat didikan Tuhan untuk menjadi bijak di dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam arti kata apa? Kita boleh merancangkan, boleh saja rancangan-rancangan itu, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu kita harus libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Saudara, kita sadari bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita tidak khawatir, kemudian kita libatkan Tuhan dan kita sadari semua apa yang terjadi dalam kehidupan itu ada di dalam tangan Tuhan. Kemudian kita dikatakan tadi dan kita baca tadi ayat 20, kita ya mendengarkan dan menerima didikan agar kita bijak di dalam. Arti kata kita harus taat kepada didikan dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Walaupun kita punya rancangan di dalam kehidupan ini, tapi kita tahu rancangan Tuhan yang paling luar biasa. Rancangan Tuhan, rancangan yang tidak pernah gagal. Ya, kita sudah baca ayat tadi itu, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan karena kita tahu masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan akan memelihara kita, Dia akan memelihara dengan penuh kasih sayang. Ya, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya semua karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin.